Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Ini masuk ke pertemuan kelima video yang pertama. Pada video kali ini, insya Allah akan dibahas mengenai penjumlahan dan pengurangan akar yang seolah-olah variabel. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah kalian bisa mengenali bentuk akar yang dianggap sejenis. Selanjutnya yang kedua, bisa menjumlahkan dan mengurangi akar berbilangan bulat. Nah, basic skill yang dibutuhkan yang pertama bisa merubah ke bentuk akar dasar. Yang seperti ini ya. Jadi akar 75. Nah, ini belum bentuk akar dasar. Ini bisa dirubah ke yaitu akar 25 kali akar 3. Kemudian akar 25-nya kita akarkan jadi 5 akar 3. Nah, ini sebelumnya sudah dibahas di video yang sebelumnya. Silahkan cek video mengenai bentuk akar dasar di link yang ada di deskripsi. Selanjutnya, ya basic skill yang dibutuhkan juga kalian paham mengenai prinsip penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. Jadi kalau misalnya di aljabar itu yang bisa dijumlahkan dan dikurangi hanya yang variabelnya sama. Kemudian yang dikurangi dan dijumlahkan hanya koefisiennya saja. Sedangkan variabel yang dijumlahkan dan dikurangi itu tidak berubah, dia tetap sama. Nah, sama ya. Ini tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar dasar. Silahkan bisa juga dicek materinya di link deskripsi, di link yang ada di deskripsi. Selanjutnya yang ketiga adalah hafal kelipatan 2 dan kelipatan 3 dari akar kuadrat minimal 1 sampai 10 ya, yang ini ya. Nah, ini hafalkan baik-baik. Kalau hafal, nanti pengerjaannya bisa lebih cepat, lebih mudah. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama mengenai bentuk akar dasar. Apa sih yang dianggap sejenis, seperti apa? Nah, yang dianggap sejenis itu adalah yang nilai akarnya sama, kayak gitu. Contoh nih, 5 akar 3 dan 7 akar 3 itu dianggap sejenis. Kenapa? Karena nilai akarnya sama, yaitu akar 3. Tuh, di sini akar 3, ini akar 3 juga. Nah, berarti itu sejenis. Selanjutnya ada 4 akar 3 dan 6 akar 2, sejenis atau enggak ya? Ini enggak sejenis. Kenapa tidak sejenis? Perhatikan, karena nilai akarnya berbeda. Di sini akar 3, di sini akar 2. Selanjutnya ada 9 akar 5 dan akar 5. Nah, ini sejenis atau enggak ya? Nah, Pak, ini kok nggak ada angkanya? Nah, kalau tidak ada angkanya, berarti di sini itu sebetulnya 1 akar 5, kayak gitu. Ini sejenis ya. Kenapa sejenis? Karena nilai akarnya sama, yaitu akar 5. Di sini akar 5, di sini akar 5. Sejenis. Selanjutnya ada minus akar 2 dan 3 akar 7. Sejenis enggak ya? Nah, ini akar 2, ini akar 7. Ini tidak sejenis. Kenapa? Karena nilai akarnya berbeda. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami nih, yang sejenis dan yang tidak. Kalau nilai akarnya sama, berarti sejenis. Kalau nilai akarnya berbeda, berarti tidak sejenis. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat, jadi gini, ada kondisi di mana suku-suku aljabar itu pada awalnya nampak tidak sejenis. Contoh, di sini ada 2 akar 8, juga ada 5 akar 2. Ini akar 8, ini akar 2. Oh iya Pak, ini mah tidak sejenis Pak. Nah, kenapa? Karena yang satu akar 8, yang satu akar 2 beda. Nah, tapi gini, lihat, 2 akar 8 ini bisa dirubah ke dalam bentuk akar dasar. Nah, ketika dirubah ke bentuk akar dasar, dia jadi 2 dikali 2 akar 2, nanti jadi 4 akar 2. Nah, ternyata 2 akar 8 itu sama aja dengan 4 akar 2. Jadi kalau di sini 4 akar 2, terus di sininya 5 akar 2, berarti 4 akar 2, 5 akar 2. Oh, Pak, ternyata sejenis, Pak. Kenapa sejenis? Karena dia akar dasarnya sama, yaitu akar 2. Jadi nanti kalau ketemu pasangan suku yang awalnya nampak tidak sejenis nih, terus gimana caranya? Kalau ketemu kayak gini, cek dulu deh. Bisa nggak dirubah ke bentuk akar dasar? Pas udah dirubah ke bentuk akar dasar, cek balik nih. Ini sejenis atau enggak gitu kan? Ini pas sudah diubah ke bentuk akar dasar, dicek. Oh, di sini akar 2. Oh, di sini akar 2, berarti sejenis. Misal nanti ada kasus udah diubah ke bentuk akar dasar ketemu, tapi di sininya jadi akar 3, di sini akar 2. Oh, berarti enggak sejenis, kayak gitu. Ya, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan akar. Nah, ini adalah tipe soal dasarnya dulu. Nah, tipe soal dasar ini yaitu yang nilai akarnya sudah sejenis. Contoh nih, 5 akar 3 ditambah dengan 7 akar 3. Ini sudah sejenis ya, akar 3, akar 3. Nah, kalau sudah sejenis, kita tuliskan dulu akarnya akar 3 aja. Kemudian kita hitung bilangan bulatnya. 5 ditambah 7.
12. Nah, prinsip penjumlahan seperti ini mirip banget dengan penjumlahan aljabar ya. Penjumlahan suku-suku pada aljabar. Kalau di sini dia prinsipnya yang bisa dijumlahkan dan dikurangi hanya bilangan bulatnya saja. Jadi yang dihitung ditambahin itu cuma bilangan bulatnya aja nih, yang bilangan bulatnya. Terus yang bisa dijumlahkan dan dikurangi yang akarnya sama dan nanti dia tetap ya. Kita tuliskan kalau di sini akar 3, di sini akar 3, maka di sini pun sama. Akar 3. Nggak jadi akar 6 ya. Kayak tadi kan 5 tambah 7, 12. 3 tambah 3, 6. Nggak kayak gitu. Dia tetap akar 3. Lagi ya. 9 akar 2 ditambah dengan 4 akar 2. Nah, di sini akarnya sudah sama. Kita jumlahkan bilangan bulatnya saja. 9 tambah 4, 13. Kalau akarnya dia tetap. 3 akar 5 ditambah dengan akar 5. Akar 5, akar 5. Nah, ini udah sama, berarti bisa dijumlahkan. Kita tuliskan dulu akar 5, karena akarnya akan tetap. Kita hitung nih, 3 tambah berapa nih? Nah, kalau tidak disebutkan, berarti dia 1. Ini tuh 1 akar 5. Berarti 3 ditambah 1, 4. Selanjutnya ada 8 akar 2 dikurangi akar 2. Ini udah sama ya, berarti bisa ditambahkan atau dikurangi. Berarti kita tuliskan lagi akarnya, akar 2. 8 dikurangi berapa nih? Nggak disebutkan kembali nih, berarti nggak disebutkan dia 1. Berarti di sini tuh 8 dikurangi 1. Nah, 7. Lanjut. Minus akar 3 ditambah 9 akar 3. Kita tuliskan lagi akar 3 ya. Nah, ini minus 1 ditambah 9. Minus 1 tambah 9 jadi 8. Minus 4 akar 7 ditambah 6 akar 7. Ini akarnya udah sama nih. Berarti tinggal kita hitung. Minus 4 ditambah 6. 4 tambah 6 dia jadi 2. Selanjutnya minus 2 akar 5 dikurangi 5 akar 5. Ini akarnya sudah sama, tinggal kita hitung. Minus 2 dikurangi 5. Kita tuliskan dulu akar 5. Minus 2 dikurangi 5, dia jadi minus 7. Nah, seperti itu. Oke, ini masih yang dasar ya. Dia sama nih. Jadi akar 3 sama akar 3, 7 sama 7, akar 7 sama akar 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang tingkat lanjutnya. Gimana kalau ternyata akarnya berbeda atau belum sejenis? Gimana caranya? Kalau ketemu, berarti nanti harus ada yang dirubah ke bentuk akar dasar terlebih dahulu. Contoh nih. 5 akar 3 ditambah 4 akar 27. Nah, di sini 4 akar 27. Akar 3, akar 27 beda kan? Tapi nanti harus dirubah nih. Berarti ini yang harus dirubah ke bentuk akar dasar. Tuliskan lagi 5 akar 3. Jadi kalau nggak dihitung ditulis ulang ya. Ditambah 4 nih, akar 27-nya dirubah nih. Akar 27 berapa kali berapa hasilnya 27. Nah, kalau di sini akar 3, berarti di sini nanti akar 3 juga. Karena biasanya sejenis ya. 3 kali berapa nih? Biar jadi 27 kali 9. Berarti akar 3 dikali akar 9. Kita tuliskan ulang lagi. Kan belum dihitung ya. Tuliskan ulang lagi ditambah 4. Akar 9 bisa dihitung. Berapa akar 9? Akar 9 itu adalah 3. Nah, ini tuliskan lagi. Belum dihitung kan? 3. 5 akar 3 ditambah nih, 4 kali 3, 12. Ini bilangan bulat, ini bilangan bulat, ini dikalikan jadi 12. 12. Di sini tuliskan ulang akar 3. Nah, sekarang udah sama nih. Di sini akar 3, di sini akar 3. Kita hitung 5 tambah 12 jadi 17. Contoh lagi. 5 akar 32 ditambah 7 akar 2. Nah, ini belum sama. Berarti ini nih kayaknya. Kita rubah ke bentuk akar dasar 5 kali. Nah, kalau di sini akar 2 berarti di sini juga ada akar 2. Akar 2 kali berapa biar jadi 32? 2 kali berapa jadi 32? 32 bagi 2, 16. Akar 16 ketemu nanti. Ini nggak dihitung kan? Tuliskan lagi. Tambah 72. 5 akar 16 berapa? 4 akar 2 ditambah 7 akar 2. Nah, ini kan kali kita hitung. 5 kali 4, 20. Tuliskan lagi akar 2 ditambah di sini tuliskan lagi 7 akar 2. Nah, ini udah sama nih sekarang. 20 tambah 7. Nah, sama dengan 27 akar 2. Contoh lagi ya, contoh lain. 2 akar 5 ditambah 3 akar 20. Nah, berarti 2 akar 5 ditambah 3 kali, berarti di sini ini kan 5, berarti di sini ada 5 juga. Nah, 5 kali berapa biar jadi 20 kali 4, berarti akar 4 kali akar 5. Selanjutnya, yang di sini kan belum dihitung, kita tuliskan ulang lagi, ditambah 3 akar 4, berapa akar 4? 2 dikali akar 5. Nah, ini belum dihitung, kita tuliskan lagi,
kemudian ditambah, nah ini bilangan bulat, ini bilangan bulat, kita kalikan, 3 kali 2, 6, ini kita tuliskan lagi, 6 akar 5. Yang akar 5 dari sini ya. Kalau 6, dari mana? Dari ini penghitungan ini ya, 3 kali 2. Ini udah sama nih, akar 5 udah sejenis. Maka tinggal ditambahkan bilangan bulatnya, 2 tambah 6, 8. Oke, contoh terakhir. 5 akar 18 ditambah 2 akar 72. Wah, ini akar 18, ini akar 72. Beda ya? Nah, ini kita ubah ke bentuk akar dasar nih, dua-duanya. Berarti 5 kali, berapa nih akar 18? Ini kalau kalian hafal, akar 18 nanti ketemu adalah akar 9 kali akar 2. Selanjutnya, kita akan ubah nih. 2 akar 72. Nah, tambah 2 akar 72. Akar 72 ini bentuk akar dasarnya kalau kalian hafal berarti nanti akar 36 dikali akar 2. Jadi makanya dihafal tuh yang tadi udah Bapak kasih. Coba hafalin ya. Kita tuliskan 5 akar 9 berapa? Kita hitung 3 dikali akar 2. Nah, ditambah 2 akar 36 berapa? 6 kali akar 2. Kayak gitu. Ini bilangan bulat, ini bilangan bulat bisa kita hitung 5 kali 3 15, tuliskan lagi akar 2 ditambah 2 kali 6 12. Tuliskan akar 2. Ini akar 2, ini akar 2. Nah, sekarang sudah sama nilai akarnya. Berarti kita bisa hitung. Ya, akarnya tetap ya. Akar 2, 15 tambah 12 jadi 27. Oke, itu saja. Silahkan mudah-mudahan dipahami. Tapi kalau ada yang tidak dipahami, boleh kalian tanyakan. Bisa komentar di kolom komentar YouTube atau japri di WA ya. Kemudian untuk mengecek kalian sudah paham atau enggaknya, silahkan kerjakan latihan soal yang ada di link deskripsi. Terima kasih.